Bab 018. Terserah kau saja. Sekedar info, aku akan lama berada di sini. Pelayan bawakan koperku. Grandma berjalan ke arah kamar yang biasa dia tempati saat menginap di rumah Dava. Dava melangkah ke kamar menjumpai Kania. Dava membuka pintu, terlihat Kania sedang duduk termenung di balkon kamar mereka. Sayang, Dava menyentuh bahu Kania lalu ikut duduk bersamanya. Kania menatapnya dan tersenyum. Kau baik-baik saja kan? Tanya Dava. Kania tersenyum. Namanya adalah Diani, beliau adalah ibu dari Mami. Hanya dia satu-satunya orang tua Mami dan Papi yang masih hidup. Maafkan sikap Grandma ya, dia memang begitu kalau belum kenal. Tapi kalau sudah kenal pasti dia akan baik padamu, Dava berusaha menghiburnya. Iya sayang, Kania tersenyum. Entah apa yang ada di pikirannya hanya dialah yang tahu. Sayang, aku harus ke kantor, apa tidak apa-apa jika kau kutinggal, tanya Dava ragu. Pergilah sayang, Kania tersenyum. Dava mencium keningnya dan segera pergi. Kania mengambil komik dan membacanya untuk menghilangkan rasa tegangnya. Siang pun tiba. Pelayan memanggil Kania untuk makan siang. Namun setelah 10 menit pintu baru dibuka. Kania turun dengan lift dan berjalan menuju meja makan. Di sana sudah ada Grandma. Kania menjadi gugup. Dia duduk berhadapan dengan Grandma. Grandma menatapnya serius. Tubuh kecil, rambut panjang, wajah imut. Kau bukanlah type gadis yang disukai cucuku, kata Grandma. Kania menunduk, dia merasa sangat gugup sekali. Kenapa kau lama sekali hingga membuatku menunggu? Grandma menatap tajam. Aku tadi sedang sholat Grandma, kata Kania. Grandma tidak mengatakan apapun dan langsung mengambil makanannya. Makanlah, aku tidak mau cucuku berpikir aku membuatmu kelaparan, kata Grandma kala melihat Kania diam saja. Kania langsung menyendok makanannya dan mulai mengunyahnya. Kau hamil tapi kenapa kau makannya sedikit sekali? Apa kau ingin membuat repot cucuku karena mengurusi kau saat sakit? Tambahlah lagi, kata Grandma. Kania menambah porsi makannya. Lengang yang terdengar adalah suara sendok dan garpu yang saling beradu. Selesai makan, Grandma bangkit dari kursinya dan duduk di ruang santai dan membaca majalah. Kania hendak melangkah ke kamar. Ternyata kau malas sekali ya, selesai makan langsung ke kamar, sindir Grandma. Kania berbalik dan menghampiri Grandma, dia mengambil majalah dan membacanya. Berapa usiamu? Tanya Grandma. 23 tahun nyonya, kata Kania. Panggil Grandma. Kau sama sekali tidak menghormatiku, kata Grandma. Maaf Grandma, kata Kania. Apa benar Dava memaksamu menikah dengannya? Tanya Grandma. Benar Grandma, jawab Kania. Jika dia memaksamu dan menyiksamu bagaimana kau bisa jatuh cinta dengannya? Apa karena dia sangat kaya? Tanya Grandma sedikit menuduh. Bukan karena itu Grandma. Sebenarnya dia sangat baik padaku memperlakukanku dengan lembut, kata Kania. Apa kau yakin dia benar-benar mencintaimu? Bisa saja dia hanya berpura-pura, kata Grandma. Aku bisa melihat kejujuran di matanya Grandma, Kania tersenyum lembut. Kau memang gadis yang polos dan bodoh. Kau masih percaya kejujuran yang bisa dilihat dari mata seseorang, kata Grandma. Grandma, bisa menatap mataku untuk mencobanya, kata Kania. Apa kau baru saja memerintahku? Grandma menatap penuh ancaman. Tidak Grandma maafkan aku, Kania menunduk. Berbicara denganmu sungguh membuatku bosan, kau bicaralah sendiri, Grandma melangkah menuju kamarnya. Dia tidak jahat, dia hanya galak saja. Kania menyalakan TV dan menonton. Ku menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu, lagu. Membosankan. Kania mengganti saluran TV itu. Namun tiba-tiba. Berikan remote-nya padaku, Grandma merebut remote TV dan menonton channel yang tadi diganti Kania.
Kau ini, jika tidak suka padaku, jangan mengganti tontonan yang kusuka. Mau tidak mau Kania terpaksa ikut menontonnya. Dasar, istri bodoh, mau sekali dia menerima suaminya lagi. Apa dia sudah kehilangan akal? Kalau aku jadi dia aku akan mengusir suami seperti itu. Grandma terlihat geram melihat yang sedang ditontonnya. 5 menit kemudian. Cepatlah lihat ke belakang, anakmu ada di sana, Grandma berteriak. 10 menit kemudian. Kenapa dia bisa tertabrak mobil begitu, dasar bodoh? Kan tidak berdarah dan terluka, kenapa malah mati? Grandma semakin terlihat emosi. Kania hanya mendengar omelan dan teriakan Grandma sepanjang menonton siaran itu. Kania menutup pintu kamarnya. Dia merebahkan diri ke ranjang. Rasanya telinganya masih dipenuhi sumpah serapah Grandma saat menonton tadi. Walaupun dia hanya duduk saja, tapi tubuhnya terasa lelah karena mendengar omelan Grandma. Kania melirik jam dinding. Sudah sore, aku mandi saja deh lalu sholat. Kania bergegas ke kamar mandi. Dia berendam sebentar. Selesai semuanya, dia hendak membuka pintu namun sudah terbuka karena Dava masuk. Sayang, kau sudah mandi? Dava memeluk Kania. Sudah sayang, mandilah lalu sholat. Aku akan menunggu. Kania mengambil tas kerja dan membuka jas Dava. Ranga mandi dan sholat. Malam pun tiba. Mereka turun dan makan malam. Lagi-lagi Grandma sudah menunggu dengan tatapan kesal. Kenapa lama sekali? Pasti istrimu ini ya yang membuatmu lama. Grandma melirik Kania sinis. Tadi kami sedang sholat maghrib, Grandma, jawab Dava. Sejak kapan kamu belajar sholat? Tanya Grandma terkejut. Sejak Kania mengajariku sholat, Grandma, kata Dava sambil menyendok makanannya. Grandma menatap Kania. Dia benar-benar membuat cucuku berubah drastis. Tapi tetap saja dia adalah adiknya Dika. Aku tidak akan semudah itu tertipu denganmu. Mereka melanjutkan makan malamnya. Setelahnya mereka duduk di ruang santai sambil menikmati teh. Dava, bagaimana dengan pekerjaanmu? Tanya Grandma. Alhamdulillah Grandma, sekarang usahaku semakin berkembang pesat. Aku telah membangun beberapa perusahaan baru. Aku juga menjalin kerja sama dengan pengusaha sukses dari berbagai negara. Salah satunya adalah Pak Arifin, Oma tahu kan? Kata Dava. Hebat sekali, kau mewarisi kepintaran papimu. Grandma tersenyum bangga. Terima kasih Grandma, ini juga berkat doa seorang istri yang soleha. Dava mengusap rambut Kania. Tahu dari mana kau? Apa kau mendengar setiap kali dia berdoa? Grandma memandang sinis ke arah Kania. Aku tidak mendengarnya tapi aku bisa merasakannya, Grandma, kata Dava tersenyum lembut. Tatapannya begitu teduh. Belum pernah Grandma melihat tatapan seperti itu darinya. Kau ini sangat lebay, Grandma menyeruput tehnya. Memem ini enak, pelayanmu benar-benar hebat. Bahkan teh saja bisa seenak ini, kata Grandma. Dava dan Kania tersenyum karena sejujurnya itu teh buatan Kania yang sering dibuatkan Kania. Grandma, kami mau sholat dulu ya. Dava menarik tangan Kania dan berjalan bergandengan tangan. Terlihat sesekali Dava mengusap rambut Kania. Grandma hanya geleng-geleng kepala. Kau sudah mematahkan prinsipku bahwa orang kejam sepertinya tidak akan pernah berubah. Grandma menikmati tehnya. Lucy, siapa yang membuat teh ini? Tanya Grandma saat melihat Lucy melintas. Nona muda yang telah membuatnya, Nyonya, kata Lucy. Apa? Pergilah, kata Grandma. Lucy menunduk hormat dan pergi. Pantas saja mereka tersenyum saat aku bilang ini sangat enak. Sekarang dia pasti besar kepala, kata Grandma. Dava dan Kania sudah selesai sholat. Mereka berbaring di ranjang karena Kania bilang bahwa dia sedikit lelah. Sayang, aku minta bersabarlah terhadap Grandma. Aku yakin suatu hari dia bisa menerimamu. Dava mengelus kepalanya. Iya sayang, aku mengerti. Kania membenamkan wajahnya di dada Dava. Hentikan sayang,
kau bisa membangunkan yang di bawah sana, Dava kegelian. Apa yang aku lakukan? Aku hanya ingin memeluk, kata Kania. Ya, tapi pelukanmu bisa membangkitkan yang di bawah sana, Dava tersenyum. Dasar mesum, kata Kania. Apa, mesum, kau ini? Dava mencubit hidung Kania pelan. Hahaha, iya sayang sudah cukup, Kania menjauhkan tubuhnya dari Dava. Kenapa menjauh? Kemarilah, Dava memeluknya dan dengan segera dia mencium bibir istrinya. Kania membalas ciuman itu. Lama-kelamaan mereka pun terbawa dan akhirnya terjadilah hal yang diinginkan. Pertempuran panas kembali terjadi malam itu. Hari berlalu tidak terasa sudah 1 minggu Grandma tinggal bersama mereka. Walaupun Grandma mengomel setiap hari, namun Kania sudah terbiasa dengan itu semua. Siang itu, selesai makan siang, Kania terlihat sedang duduk di taman. Tiba-tiba Grandma datang dan duduk. Grandma memperhatikan bangku yang mereka duduki. Cucuku ternyata sangat memujamu. Entah apa yang merasukinya sehingga dia mencintai gadis sepertimu, berbicara tanpa menoleh. Itu semua memang kehendak Allah Grandma, dia yang mampu membolak-balikan hati manusia, kata Kania di tengah senyumannya. Apa kau tidak merindukan kakakmu? Tanya Grandma. Aku sangat merindukannya Grandma, tapi takdir berkata bahwa kami tidak bisa bertemu, kata Kania. Kau bisa saja merubah takdir itu. Jika kau tinggalkan Dava aku bisa memberimu harta kekayaan yang tidak akan habis 7 turunan, kata Grandma. Aku bisa meninggalkannya, tapi hatiku tidak bisa melakukan itu Grandma, kata Kania. Kenapa tidak bisa? Tanya Grandma. Karena aku sangat mencintainya, aku lebih memilih kehilangan harta daripada kehilangan keluarga kecilku, kata Kania. Kau keras kepala sekali ya, kata Grandma. Maaf Grandma, Kania tersenyum padanya. Aku begitu galak dan ketus padamu, tapi kau masih bisa tersenyum. Apakah ini senyuman palsumu? Grandma meliriknya lalu menatap ke depan. Kalau bisa dibilang saat ini aku sudah terbiasa dengan sikap Grandma, Kania meluruskan pandangannya pada kebun mawar putihnya. Maksudmu kau bilang bahwa kau terbiasa dengan sikap jahatku? Tanya Grandma. Tidak Grandma, Grandma tidak jahat. Grandma sama seperti Dava saat dulu masih membenciku. Tapi kelembutan dan ketulusan dapat meruntuhkan itu semua, kata Kania. Kau begitu percaya diri bahwa aku bisa dibutakan olehmu sama seperti dia, Grandma tersenyum sinis. Aku menyayangi Grandma, Kania memeluk Grandma dari samping. Apa kau sudah kehilangan akal? Lepaskan aku, Grandma meliriknya tajam. Sebentar saja Grandma, izinkan aku merasakan pelukan seorang ibu. Sejak orang tuaku meninggal, aku tidak pernah merasakan kehangatan pelukan dari seorang ibu, Kania memeluk erat. Grandma diam. Kania melepas pelukannya setelah merasa puas. Kau puas sekarang? Lain kali jangan pernah memelukku, mengerti? Grandma pergi meninggalkan Kania di taman. Kania tersenyum. Entah mengapa tadi dia ingin sekali memeluk Grandma. Mungkin bawaan bayinya. Dava pulang dari kantor. Dia mendapati Kania sedang membaca komik di kamarnya. Sampai kapan kau akan baca ini? Dava mengambil komiknya dan meletakkannya ke meja. Sayang, kapan pulang? Tanya Kania. Kau terlalu sibuk dengan komikmu sehingga kau tidak menyadari keberadaanku yang sejak tadi melihatmu tertawa sendiri, Dava berkacak pinggang berpura-pura marah. Sudahlah, jangan marah. Sudah sholat? Tanya Kania. Sudah tadi di kantor, kata Dava. Ayo, mandi. Kania menuntunnya ke kamar mandi dan menyiapkan air untuknya. Ada apa ini? Kenapa kau tiba-tiba seperti ini? Tanya Dava heran. Tidak ada, aku hanya merasa senang hari ini, Kania membantu Dava melepas pakaiannya. Oke stop, aku mulai malu, Dava menghentikan Kania saat akan membuka celananya. Kenapa? Dulu kamu selalu menyuruhku melakukannya bukan? Kania membuat Dava semakin kikuk.
Bisakah kita tidak usah membahas masa lalu? Sekarang keluarlah. Aku benar-benar malu jika kau harus menanggalkan semua pakaianku tanpa sisa. Dava menuntunnya keluar. Kania hanya tertawa kecil melihat tingkah Dava seperti itu. Setengah jam kemudian, Dava selesai dengan mandinya. Dia melihat Kania sedang duduk di balkon sambil berselfie ria. Dava menghampirinya lalu ikut berfoto dengannya. Kania terkejut karena dia tahu bahwa Dava paling anti berfoto selfie. Dava dan Kania mengabadikan foto mesra mereka. Kania melihat hasil fotonya. OMG, tampan sekali papamu nak. Pagi itu setelah Dava berangkat, Kania duduk di taman belakang. Dia menikmati udara yang segar sambil menikmati secangkir teh buatannya. Kau ini, kenapa tidak membuatkan aku teh? Grandma datang dan duduk di sampingnya. Kania masuk ke dalam dan datang dengan secangkir teh lalu memberikannya kepada Grandma. Kenapa harus diminta dulu baru kau memberikannya? Kau ini memang sangat menyebalkan, kata Grandma. Maaf Grandma, Kania tersenyum. Aku sedang marah. Kenapa tersenyum? Grandma menatap Kania. Maaf Grandma, kata Kania. Sudahlah, berbicara denganmu memang sangat menyebalkan. Grandma memalingkan wajah. Dia menyeruput tehnya. Kania memperhatikan gerak-gerik Grandma yang terus memegangi lehernya seakan terasa sakit. Grandma kenapa? Tanya Kania. Apa kau tidak lihat? Leherku sangat sakit. Grandma mendengus kesal. Grandma, biarkan aku memijat Grandma, kata Kania menawarkan diri. Apa? Berani sekali kau berbicara begitu. Memangnya pijatanmu bisa menyembuhkan leherku ini? Grandma menatapnya kesal. Sebentar saja Grandma, aku janji tidak akan sakit, kata Kania memohon. Baiklah jika kau memaksa, ingat awas saja kalau sampai sakit, ancam Grandma. Kania mulai memijat leher Grandma perlahan. Apa ini? Kenapa rasanya sangat nyaman dan enak? Beberapa saat kemudian, Kania melepaskannya. Kenapa berhenti? Aku kan tidak menyuruhmu berhenti. Grandma menatapnya. Kania melanjutkan pijatannya. Grandma menikmati pijatan itu. Setelah agak lama. Sudah, kata Grandma. Kania menghentikan pijatannya. Bagaimana Grandma? Tanya Kania. Bagaimana apa? Kau ingin aku berterima kasih padamu? Begitu, kata Grandma. Tidak Grandma, tapi sepertinya sakitnya hilang. Kania tersenyum. Memang sakitnya hilang, tapi pasti nanti akan muncul lagi. Grandma mendengus. Jika Grandma mau kita bisa melakukan perawatan spa bersama. Mereka memijat dengan sangat baik Grandma. Kata-kata Kania membuat Grandma sangat tertarik. Oh ya, katakan bagaimana rasanya? Grandma penasaran. Sangat menyegarkan Grandma, aku tidak tahu berapa bayaran mereka sampai mereka bisa memijat sebaik itu. Tapi yang pasti itu pelayanan terbaik selama hidupku Grandma, kata Kania. Bisakah kita memanggilnya hari ini? Kata Grandma. Tentu Grandma, kita bisa melakukannya siang ini, kata Kania.